Ustaz Asal menjadi imam solat rawatib, tarawih dan qiyamul lail di beberapa masjid Mekah, di antaranya Masjid Al-Basawiri dan Masjid Asyur Bukhari 2012 dan Masjid Ar-Ridha 2013, Masjid Syekh Ibnu Utsmain 2014, Masjid Bin Laden 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga cahaya hati, bertemu lagi kita dengan konten yang bisa menghasilkan ladang jariah ketika disebarluaskan, dan bertemu kita lagi dengan Cahaya Hati News yang selalu menyampaikan fakta dan kebenaran dan sesuai dengan sabdanya Nabi, Qul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sebuah konten LDTV. Salah satu LDTV ini adalah TV-nya daripada ex-front pembela Islam, menyampaikan berita begitu dahsyat. Ada seorang pemuda Indonesia yang tidak diangkat namanya dan tidak diberitakan oleh media. Namanya Asal-Yantu bin Jumri Bakri Al-Banjari. Lahir betul dia di Saudi, tapi dia keturunan daripada orang Banjar, Kalimantan. Pemuda Indonesia Asal-Yantu bin Jumri Bakri Al-Banjari yang disebut menjadi imam Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, ramai beredar lewat aplikasi WhatsApp. Disebutkan pemuda bernama Asal-Yantu bin Jumri Bakri Al-Banjari itu telah lolos standar uji kompetensi. Sebenarnya itu bukan imam Masjidil Haram. Jadi dia selama ini menjadi imam di Masjid Birrul Walidain di kawasan Zaidi, Mekah. Kata Kabir Humas Kementerian Agama Mastuki. Mastuki mendapatkan informasi Asal memang dijadikan anak angkat atau murid salah satu imam Masjidil Haram, Syekh Dr. Hasan Bukhari. Asal yang lahir di Arab Saudi sudah hafal Al-Quran sejak umur 15 tahun. Kalau dilihat videonya, kental sekali logatnya khas Arab. Dan umur 15 tahun sudah hafal Al-Quran. Dia lahir di sana, besar di sana, kemudian mendapatkan bimbingan beberapa syekh di Mekah. Dan karena suaranya merdu, beberapa kali mendapatkan kesempatan tampil di haflah-haflah, lomba-lomba ujarnya. Dia mengatakan banyak model uji kompetensi semacam ini di Mekah. Masjid-masjid di sana memang kerap menggelar uji kompetensi. Kegiatan yang diikuti Asal cukup bergengsi karena dihadiri penguji yang salah satunya berasal dari imam Masjidil Haram. Mastuki melihat potensi Asal yang nantinya bisa saja menjadi imam Masjidil Haram. Masya Allah, itu standar luar biasa, tinggi dan melalui tahapan. Kalau dilihat umurnya Asal ini kan baru 21 tahun. Ya, itu potensi yang sangat besar tuturnya. Mastuki mengatakan Asal berasal dari komunitas suku Banjar yang bermukim di kawasan Zaidi, Mekah, Arab Saudi. Meski demikian, Asal masih berkewarganegaraan Indonesia. Masya Allah. Ini berita yang harus disebarkan. Ini berita yang harus diangkat. Dan inilah orang yang harus dibiayai oleh pemerintah. Jangan seperti Nicholas, dia hanya bawa mobil, bom, tak menang, uang negara habis. Makanya sahabatku yang dirahmati Allah, kemarin dulu ada umur 5 tahun. Siapa nama anak umur 5 tahun tersebut? Dia penghafal Al-Quran, hafiz 30 juz, dan mengalahkan dan menjadi juara 3 internasional yang diuji oleh pemerintah Saudi Arabia. Kalau tak salah, namanya Musa. Umurnya 5 tahun, kemudian lawan-lawannya umurnya 14 tahun. Dia berhasil juara 3, tapi tak diangkat beritanya. Masya Allah, luar biasa sahabatku ini mata Allah. Dia mengatakan komunitas Banjar memang sangat dihormati orang Mekah. Banyak anak-anak komunitas Banjar yang lahir dan besar di sana. Hingga akhirnya mereka banyak yang menjadi imam masjid, pemberi fatwa, mufti, guru-guru, dan yang lainnya.
Karena ada Syekh Imam Al-Banjari di sana. Kalau dari kandangan Kalsel itu memang ada perkampungan sendiri dan sangat dihormati orang Mekah. Karena komunitas Banjar itu sangat dikenal seperti Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Nafis Al-Banjari. Besar di Mekah pada saat itu ucap dia. Mas Tuki menambahkan di Saudi banyak komunitas suku lain dari Indonesia yang bermukim di sana. Beberapa di antaranya yakni Jawa Al-Jawi, Banten Al-Bantani, Mandailing Al-Mandali, Padang Al-Padangi, Bima Abima dan lainnya. Dan sudah ada presidennya lah orang Indonesia mengakui Mekah itu sangat wajar karena itu punya tradisi di situ, baik sebagai imam, mufti, guru, ujarnya. Sebagaimana diketahui ada 3 orang yang pernah menjadi imam masjid yang jadi pusat ibadah umat Islam. Mereka ialah Syekh Junaid Al-Batawi, Masya Allah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Imam Nawawi maksudnya, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dari Minangkabau, Masya Allah. Pria yang akrab disapa Ustadz Asal ini sejak usia 15 tahun sudah fasih membaca Al-Quran di Masjidil Haram. Itu adalah anak angkat guru Sayrazi Kandangan. Ustadz Asal menjadi imam salat rawatib, tarawih dan qiyamul lail di beberapa masjid Mekah, di antaranya Masjid Al-Basawiri dan Masjid Asyur Bukhari 2012 dan Masjid Ar-Ridha 2013, Masjid Syekh Ibnu Utsmain 2014, Masjid Bin Laden 2015 dan Masjid Birrul Walidain dari 2016 sampai 2018. Ustadz Asal lahir di Mekah pada tahun 1997, anak pertama dari pasangan Ustadz Yanto dan Ustazah Mariati dari Ambutun Kandangan, Kalimantan Selatan. Meski sejak lahir menetap di Mekah, namun kewarganegaraannya Ustadz Asal tetap sebagai warga negara Indonesia. Tidak seperti Ustadz pada umumnya, Ustadz Asal diketahui tidak pernah mondok, dia hanya bermukim di rumah orang tuanya di kota Mekah. Namun usia 12 tahun, Allahu Akbar, Ustadz Asal berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran dan meraih ijazah hafalan Al-Quran dengan predikat ekselen dari Lembaga Hafalan Al-Quran tingkat kota Mekah, dan telah menamatkan bacaan Al-Quran riwayat Su'bah bin Asim Al-Kufi di bawah naungan bimbingan Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram Syekh Dr. Hasan Bukhari. Pemuda yang suka mendendangkan nasyid ini juga pernah meraih juara 1 musabaqah tilawatil Quran tingkat kota Makkah dan peringkat utama dan predikat ekselen pada musabaqah hifzil Quran di Masjid Al-Kuwait. Kemudian Ustadz Asal juga sering tampil di beberapa stasiun televisi di kota Mekah, diundang membacakan ayat suci Al-Quran pada acara-acara khusus yang dihadiri oleh para syekh, ulama dan tokoh-tokoh di kota Mekah. Sahabat, selain menjadi imam Masjid Birrul Walidain di kawasan Zaid Mekah, saat ini Ustadz Asal juga sibuk mengajar hafalan tahsin dan tilawah Quran di beberapa tempat, antara lain di Masjid Asyur Bukhari Mekah. Dan insya Allah beliau akan diupayakan untuk menjadi imam sholat di Masjidil Haram pada saat sholat subuh. Maka beliau sedang melewati beberapa tes, fit and proper test yang lainnya di bawah binaan Syekh Hasan Bukhari, mengajar mahasiswa luar negeri di masjid Fakultas Dakwah di bawah binaan Universitas Ummul Qura. Sahabat, lihat apa yang membuat dia menjadi orang yang bisa menghafal Al-Quran. Sama-sama kita saksikan videonya, bagaimana dia bisa bersemangat untuk bisa menghafal Quran. Sama-sama sahabatku, kita lihat. Ini anak kesayangan yang menjadi piala ibunya untuk menghadap kepada Allah. Dan belum sempat sang ibu melihat, bukan menikmati ya, karena kalau menikmati kesannya ini menjadi sesuatu yang perhitungan ya. Tetapi beliau belum sempat melihat, tapi kita yakin Allah menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh Syekh Asal sampai dengan hari ini. Sering kangen sama ibu? Ya, kalau kangen, kangen banget. Kalau kangen, kangen banget. Bagaimana cara mengobatinya?
Kadang-kadang kalau saya itu kepingin mimpi sama ibu atau lihat ibu, satu aja jalannya saya bikin, yang itu adalah malam-malam 1 atau 2 jam 2 malam ambil wudhu dan berdoa saya, ya Allah salat, ya Allah mau ketemu sama ibu gini gitu, mau bahagia sama ibu lagi. Nah, alhamdulillah kalau habis salat dan berdoa saya tidur mimpi ibu. Kalau ibu itu masih ada di samping kita, masih ada bikin makanan atau resep apa yang saya ingin, saya kepingin. Pernah mimpi kalau ibu ada, saya berdiri peluk sampai nangis. Dan ibu pergi sama bapak, atau ke bapak. Kata ibu, tuh kenapa sih asal nangis kayak gitu? Ada masalah apa? Coba liatin. Ya bapak lihat dulu, katanya biasa. Ya mungkin lagi sakit atau apa. Balik lagi. Habis itu saya bangun, malah saya cariin ibu di rumah. Kan masuk kamar sana, saya cariin ibu lah. Karena saya rindu sama ibu, beneran rindu. Jadi rumah rasa kosong ya? Iya, memang kalau masih ada bapak, ada adik. Tapi kalau nggak ada ibu, rumah itu nggak ada buah-buahnya lagi kalau saya nggak ada. Yang kedua saya mimpi, kalau ibu itu di belakang pintu besar. Kan ceritanya kayak gini, dulu kalau saya pulang dari tahfiz habis sholat isya ke rumah, saya ketuk pintu rumah, ibu buka, mau makan, mau apa, kayak gitu terus ditawarin setiap hari, nggak ada bosan-bosannya ibu. Sekarang nggak ada lagi yang buka pintu, kita yang buka sendiri, pakai kunci. Mimpi itu saya lihat pintu besar, pintu itu warnanya putih, dan saya ketuk pintunya itu, ibu bukain pintu. Habis itu saya bangun. Dan saya berdoa semoga itu pintu-pintu surga dan bisa ketemu sama ibu lagi dalam surga insya Allah. Memang saya sangat rindu banget gimana ceritanya kalau ibu udah nggak ada. Memang hidup itu susah. Dan saya mau nasihatin sama anak-anak yang masih ada punya ibu, ada bapak, nikmatilah mereka, bahagiailah mereka, biar jangan sampai mereka itu merasa kalau kita itu anak durhaka. Biar kita itu jadi anak yang baik dan anak yang soleh atau solehah untuk perempuan. Selain itu saya nggak ada lagi bilang selain kalau ibu udah meninggal, rasanya lain lagi, beda banyak, 100%. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul-azim. Terima kasih Syekh Hasan. Subhanallah. Rupanya dia semangat untuk menghafal Al-Quran. Tidak lain tidak bukan karena
Ternyata ibunya yang memberikan dukungan. Ibunya meminta bahwa dia harus hafal Quran sebelum ibunya pergi. Subhanallah. Kita lihat kisah harunya sahabat kenikmat Allah. Sudah kita tonton. Maka bersemangatlah. Jadilah engkau penghafal Quran agar ibumu dan ayahmu diberikan oleh Allah mahkota dan 2 perhiasan dari langit yang cahayanya menembus sampai ke bumi, dan harganya engkau tidak akan mampu membelinya walaupun engkau sudah mampu membeli bumi beserta isinya. Terima kasih sahabatku. Kami sampaikan sahabat dari Cahaya News, Anda yang menilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.